Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul GCG dan Sumber Daya Manusia atau Tantangan dan Peluang. Sebelumnya, perkenalkan, kami anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan Krisnanda Kurnia Putranto dengan NPM 1910104124, Dian Restu Aji dengan NPM 1910104059, Vina Trilestari dengan NPM 1910104095. Materi yang pertama, GCG dan Sumber Daya Manusia. Manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM bagi perusahaan merupakan aset yang tak ternilai harganya. Maju mundurnya perusahaan sangat bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki. Bahkan daya saing perusahaan sangat ditentukan oleh adanya SDM yang andal. Faktor kunci kesuksesan atau Key Success Factor dalam pengelolaan SDM adalah masalah keteladanan dari pimpinan terhadap bawahan. Sebagai human capital, SDM perlu dikelola secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG agar dapat dipertahankan SDM yang profesional, kompeten, dan andal dalam rangka meningkatkan kinerja dari perusahaan. Prinsip GCG dalam manajemen SDM. Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip keadilan atau fairness, artinya agar dihindari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, aliran, atau golongan, serta jenis kelamin atau gender yang bersifat subjektif. Yang kedua, prinsip keterbukaan atau transparansi, artinya setiap pengambil keputusan menyangkut karyawan dilaksanakan secara transparan. Yang ketiga, prinsip pengungkapan atau disclosure, artinya segala informasi kebijakan yang ditetapkan, perusahaan dapat diakses atau diketahui oleh seluruh karyawan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Dan yang keempat, prinsip tanggung jawab atau responsibility. Artinya segala kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya termasuk kepada publik. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh perusahaan yang mengelola SDM berdasarkan prinsip dari GCG. Yang pertama, suasana kerja menjadi kondusif dan tenang. Yang kedua, kinerja perusahaan meningkat. Dan yang ketiga, terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat, daya saing perusahaan semakin meningkat. Fakta integritas. Fakta integritas merupakan komitmen manajemen atau pimpinan dalam implementasi Good Corporate Governance atau GCG di perusahaan. Fakta integritas berisikan komitmen atau pernyataan janji untuk melaksanakan segala tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Modul Fakta Integritas. Manajemen perlu menyusun modul fakta integritas untuk memudahkan implementasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Modul tersebut merupakan panduan terperinci yang berisi apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para karyawan maupun manajemen perusahaan. Manfaat implementasi fakta integritas. Yang pertama, mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi perusahaan yang ditunjukkan dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI yang memuaskan. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan value creation, dan jika perusahaan tersebut go public, maka harga sahamnya akan meningkat. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas manajemen perusahaan organisasi. Yang keenam, citra atau image positif organisasi perusahaan di mata publik akan meningkat. Sinergi serikat pekerja dan manajemen perusahaan. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, dan mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Perjanjian kerja bersama atau PKB.
Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB sendiri dimaksudkan sebagai wujud kemitraan antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perusahaan sebagai implementasi prinsip-prinsip GCG. Sinergi serikat pekerja dan manajemen. Sinergi antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan sangat diperlukan agar tercipta suasana yang kondusif dalam suatu perusahaan. Sinergi sendiri ditunjukkan dengan sikap saling menghargai serta kerjasama dalam segala hal. Manfaat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen. Serikat pekerja memegang peran penting dalam implementasi GCG di perusahaan. Manajemen perusahaan dan serikat pekerja hendaknya menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan GCG di perusahaan secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Tanpa dukungan penuh dari serikat pekerja, maka implementasi GCG di perusahaan akan mengalami kesulitan, bahkan bisa timbul kegagalan. Oke, untuk selanjutnya materi kedua yaitu GCG di Indonesia, peluang dan tantangan. Corruption Perception Index atau CPI diterbitkan oleh Organisasi Transparansi Internasional sejak tahun 1995 yang digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global pada sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot skor atau angka dengan rentan 0 sampai dengan 100, di mana skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup. Sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Berikut merupakan skor CPI untuk negara Indonesia 3 tahun terakhir, karena dalam buku skor yang dipaparkan sudah sangat lama, jadi saya memberikan skor terbaru 3 tahun terbaru dari negara Indonesia. Pada tahun 2019, skor Indonesia berada pada nilai 40 dengan peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini merupakan pencapaian terbaik selama 25 tahun terakhir karena tingkat skornya itu tinggi, yaitu 40. Kemudian pada tahun 2020 skor mengalami penurunan, yaitu menjadi 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara. Kemudian pada tahun 2021 skor CPI Indonesia itu 38. Ini menandakan bahwa naik satu tingkat atau 1 poin dengan peringkat 96 dari 180 negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih tinggi tingkat korupsinya dan dibuktikan dengan nilai skornya yang masih di bawah rata-rata skor CPI global, yaitu 43. Selanjutnya, peluang. Implementasi GCG menjadi isu sentral di kalangan publik di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip GCG dan pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Implementasi GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat, termasuk kepercayaan dari investor.
Implementasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk manajemen dan karyawan perusahaan, tetapi juga para pemangku kepentingan dan berbagai pihak terkait seperti konsumen, pemasok, pemerintah, dan lingkungan masyarakat publik di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian tentang tantangan. Dalam praktiknya, implementasi prinsip GJG di Indonesia itu masih banyak mengalami kendala dan tantangan yang sulit diatasi dengan cepat dan tepat. Salah satu kendalanya yaitu masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip GJG. Korupsi di Indonesia sudah menjadi endemik, sistematik, and widespread. Artinya, korupsi telah merambah secara sistematis dari berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dan telah menjadi penyakit akut yang sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GJG dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum. Sedangkan perusahaan yang mengimplementasikan GJG dapat menciptakan nilai atau value creation bagi masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah, dan lebih diminati para investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai GJG dan sumber daya manusia, tantangan dan peluangnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.